Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu Haris Adi Pramudya, Joko Santoso, dan Muhammad Ali Wafa. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang profesi humas. Eh, Baik, pertama kita lanjut. Pembahasan pertama yaitu tentang tugas pokok humas. Tugas pokok humas ada 9. Yang pertama yaitu menciptakan kesan atau image, yaitu humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Yang kedua yaitu pengetahuan dan pengertian, di mana humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Yang ketiga yaitu menciptakan ketertarikan atau interest. Humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. Yang keempat yaitu penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian, sehingga sikap menentang, ketidakpedulian yang ada di sekitarnya itu dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. Yang kelima yaitu simpati, yaitu humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati. Yang keenam yaitu expert perceptual communication, yaitu humas idealnya juga dianggap sebagai ahli atau expert yang kerap memberikan masukan untuk lembaga. Ini berkaitan dengan pengertian humas yang berperan sebagai jembatan informasi antara lembaga dan klien. Yang ketujuh yaitu fasilitator, di mana humas itu berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa kritis perusahaan muncul. Bahkan divisi humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan dan masyarakat. Yang ke-8 yaitu communication facilitator, yaitu humas akan menjadi fasilitator ataupun jembatan komunikasi antar konsumen, yaitu masyarakat dan perusahaan. Dan juga tak heran mereka menjadi penengah dalam masalah tersebut. Yang ke-9 yaitu technical communication, di mana petugas humas adalah pelaksana teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Baik, yang selanjutnya yaitu peranan humas, di mana keberadaan humas itu sangat dibutuhkan dan juga penting untuk membangun dan menjaga adanya saling pengertian antar organisasi dengan stakeholder dan masyarakat umum, dengan tujuan menyangkut 3 hal yaitu reputasi, citra, dan komunikasi mutual benefit relationship. Untuk berkomunikasi dengan publik, humas juga mendekatkan diri melalui media, baik melalui iklan, media sosial, ataupun dengan menyediakan informasi mengenai perkembangan organisasi terkini. Dan juga tidak hanya itu, humas perlu juga menyediakan layanan informasi berupa kontak center yang diperuntukkan bagi stakeholder ataupun masyarakat umum yang ingin menyampaikan keluhan dan pertanyaan di bidang organisasi. Selanjutnya, humas juga berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi opini-opini publik yang berkaitan dengan organisasi, serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta, disampaikan dengan cara-cara yang baik dan benar untuk mengarahkan opini publik ke arah yang diharapkan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, yang slide selanjutnya kegiatan humas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di sini ada 6 tugas. Yang pertama yaitu customer relation, employee relation, community relation, government relation, dan media relation. Yang pertama yaitu customer relation, yaitu humas bertugas menciptakan hubungan baik
dengan pihak di luar perusahaan seperti konsumen atau klien. Terus yang selanjutnya ada employee relation. Humas juga bertugas membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah konsep komunikasi organisasi. Yang ketiga yaitu community relation, yaitu humas menciptakan hubungan dengan komunitas yang bertujuan menciptakan hubungan baik antar lembaga dengan pihak terkait. Contohnya partner dan juga komunitas tertentu. Yang keempat yaitu government relation, yaitu humas menciptakan hubungan baik dengan pemerintah atau suatu instansi. Yang selanjutnya yaitu media relation, yaitu media sangat berperan dalam membangun citra dan menyebarluaskan informasi. Seperti saat ini yang serba online. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Mas Haris. Di slide selanjutnya ada bagian mengenai kualifikasi humas profesional. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada sebagai seorang humas harus mampu berkomunikasi dengan semua orang yang memiliki aneka ragam karakter. Jadi di sini seorang humas dituntut untuk fleksibel dalam berkomunikasi, dalam menghadapi berbagai macam karakter orang. Mungkin ada beberapa yang mudah untuk dilakukan pendekatan dan beberapa ada yang sulit. Selanjutnya ada memiliki integritas personal. Di poin ini seorang humas dituntut agar memiliki sikap yang teguh dan mempunyai prinsip yang kuat. Dan yang selanjutnya ada memiliki kepribadian yang menarik. Di poin ini sebenarnya agak mirip dengan poin sebelumnya, namun dalam konsep memiliki kepribadian yang menarik, seorang humas itu harus mempunyai kepribadian utama yang jujur, sebab kepribadian yang jujur tentu saja akan meningkatkan kredibilitas kita sebagai seorang PR. Selanjutnya ada memiliki inovasi dan kreativitas. Dalam karir seorang PR tentunya akan banyak peluang yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadikan pribadi yang lebih kreatif. Tidak hanya dalam hal penulisan tetapi juga dalam menghasilkan cara-cara untuk mendekati klien atau mempromosikan bisnis dan lainnya. Selanjutnya ada memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Dalam hal ini relasilah yang jadi poin utama. Yang selanjutnya mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media komunikasi humas. Tentu seorang PR harus dituntut agar mengikuti perkembangan teknologi, karena kita tahu sendiri di zaman sekarang ini yang semuanya serba teknologi, informasi-informasi dapat lebih tersebar, berkembang melalui teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Di dalam poin ke-7 ini relasi lebih ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat seperti media, LSM, dan pemerintahan. Yang selanjutnya ada poin ke-8 yaitu mampu mengorganisasikan berbagai kegiatan komunikasi dan humas. Dalam hal ini, seorang humas dituntut mampu merancang dan menangani event-event seperti konferensi pers, pameran, open house, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya ada poin ke-9 yaitu mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil kegiatan humas. Seorang PR profesional haruslah mampu mengumpulkan informasi, melakukan riset, sehingga memudahkan organisasi dalam merencanakan program sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada poin ke-10 yaitu mampu menulis untuk publikasi organisasi. Menulis adalah keahlian utama yang harus dimiliki seorang humas. Tulisan yang biasa dibuat oleh seorang humas bentuknya sebagai sebuah siaran berita atau press release, surat berita atau korespondensi, laporan, dan lain-lainnya. Dan seorang PR dituntut harus menguasai berbagai cara penulisan tersebut. Kemudian yang terakhir ada mampu berbahasa Inggris aktif, lisan, dan tulis. Dalam hal ini, seorang PR dituntut memiliki pola pikir internasional. Jadi semakin banyak bahasa yang dimiliki seorang PR profesional, maka semakin besar juga peluang mereka untuk mendapatkan informasi-informasi dan menyebarkan informasi lebih luas lagi.
Mungkin seperti itu dari saya. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.